forum ini kepada Ustaz. Falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa aftah alaina futuhal arifin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita membahas masih seputar tafsir, tapi ini bagian yang terakhir ya. Bagian yang terakhir dari pembahasan tafsir, yaitu berkenaan dengan hajatul ummati al-yaum ila mufassirin. Kebutuhan umat saat ini kepada para mufassir, kepada para ahli tafsir. Sebagaimana pernah kita jelaskan ya, bahwa ilmu tafsir ini di antara sakofah Islam yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dia termasuk al-ma'arif asy-syar'iyyah ya, pengetahuan-pengetahuan syar'i yang penting ya di antara ulum syariah yang lain, di antara ilmu-ilmu syariah yang lain. Karena ilmu tafsir inilah yang digunakan oleh para ulama untuk membedah atau menjelaskan ayat-ayat Quran yang dari situ kita bisa memahami kandungan hukum daripada satu ayat, kemudian berbagai macam faidah yang bisa digali, ya, menggali makna-maknanya, ya. Kemudian menggali ibrah, ya, apabila kita mendapati ada ayat misalnya yang bicara tentang kisah-kisah umat terdahulu dan seterusnya. Jadi ilmu tafsir ini merupakan ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Nah, karenanya kebutuhan kepada para mufassir itu kebutuhan yang mendesak. Jadi setiap masa itu tidak boleh atau tidak semestinya umat itu eh, kosong dari para mufassir ya, sebagaimana mujtahid ya, sebagaimana mujtahid, maka tidak semestinya ada satu masa dalam kehidupan kaum muslimin ini yang kosong dari para mujtahid ya. Dan eh, berkaitan dengan eh, tafsir terhadap Al-Quran ini, para ulama itu telah menentukan thariqah ya, menentukan thariqah atau kemudian manhaj, metode yang ini dipakai terus-menerus oleh para ulama generasi ke generasi. Dan metode ini tidak pernah berubah. Jadi thariqah ini tidak pernah berubah. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam pembahasan ini, bahwa thariqah di dalam menafsirkan Al-Quran itu yang pertama dia berangkat dari fakta bahwasanya Al-Quran ini adalah berbahasa Arab. Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin dipungkiri ya. Jadi siapapun di antara kaum muslimin yang dia ingin menafsirkan Al-Quran, dia tidak boleh melupakan fakta bahwasanya atau realita bahwasanya Al-Quran ini berbahasa Arab. Nah, ini penting. Kenapa? Karena nanti kalau ada di antara kaum muslimin atau siapapun mereka mengabaikan fakta ini, ya, maka nanti mereka akan memahami Al-Quran ini bukan dengan bahasanya. Nah, dia akan memahami dengan bahasa yang lain atau dengan uslub yang lain. Nah, ini tentu nanti mereka akan menggali makna-makna daripada Al-Quran ini yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Ya. Atau dia akan menafsirkan ayat, ya, yang itu keluar daripada zahirul ayah, bertentangan dengan zahir ayat. Ya. Ini sebagaimana kelompok-kelompok batiniyah ya. Di dalam sejarah kaum muslimin itu ada kelompok batiniyah. Mungkin sampai hari ini ya, kelompok batiniyah itu yang mereka
lebih mengedepankan batinul ayah. Ayat itu kan punya dua aspek ya, ada zahir, ada batin. Nah, ada zahir, ada batin. Zahir itu adalah apa yang dikandung oleh makna yang dikandung oleh lafadz itu sendiri. Sementara batinul ayah ya, itu adalah makna di balik makna zahir. Nah, tetapi seringkali orang kelompok-kelompok batiniah ini mereka mengabaikan zahirul ayah sehingga mereka mengedepankan batinul ayah padahal itu juga bukan sesuatu yang dikandung oleh ayat itu. Akhirnya mereka mengeluarkan tafsiran-tafsiran yang aneh ya, yang itu bertentangan dengan makna lafadz itu sendiri. Nah, ini di antara pengabaian terhadap realita bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang berbahasa Arab. Ya, karenanya kita perlu ingat bahwa di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menegaskan wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran ini Arabian, dia berbahasa Arab. Ya. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyya. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai hukman, hukum yang berbahasa Arab atau hukum dalam bahasa Arab. Nah, ini realita yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Sehingga ketika kita memahami bahwa Al-Quran ini ya adalah kitab yang berbahasa Arab, maka mau tidak mau ketika kita ingin menafsirkan Al-Quran, maka eh, kita masuk melalui bahasa. Ya, jadi masuk melalui bahasa, memahaminya melalui bahasa. Ya, di antaranya adalah dengan memahami makna daripada lafadz itu sendiri, kemudian memahami makna daripada lafadz yang tersusun di dalam kalimat-kalimat. Nah, dari segi tadi fakta bahwasanya Al-Quran itu berbahasa Arab, kemudian juga kosakata mufrodat ya eh, yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya bahasa Arab, tidak ada bahasa ajam. Ya, semuanya berbahasa Arab, tidak ada yang berbahasa non-Arab. Ya, maka seorang mufassir dia dituntut untuk menguasai ilmu bahasa. Nah, ini syarat penting ya, syarat mutlak. Jadi syarat mutlak seorang mufassir itu dia harus menguasai bahasa Arab itu sendiri. Ya, sehingga dia nanti tidak menafsirkan atau tidak menggali makna daripada ayat itu keluar daripada makna bahasa itu sendiri. Ya. Kemudian eh, penguasaan terhadap bahasa itu juga menuntut seseorang atau seorang mufassir itu dia juga harus memahami bahwasanya setiap lafadz itu atau ada lafadz yang dia punya makna hakiki dan punya makna majaz. Ya. Sehingga dia juga harus tahu pembahasan mengenai hakikoh wal majaz. Nah, ini pembahasan dalam ilmu balaghah ya. Bahwa satu lafadz kadang-kadang itu dia tidak dimaknai dengan makna hakikoh tapi dimaknai dengan makna majaz. Atau kemudian ada makna yang dia tidak bisa dipalingkan kepada makna majaz meskipun dia punya makna majaz. Ya. Tetapi dia tidak bisa dipalingkan ke makna majaz, harus dimaknai secara hakikoh, secara hakiki. Ya. Dan ini sesuatu yang mesti dipahami oleh seorang mufassir. Contoh misalnya, ada lafadz di dalam Al-Quran itu yang dia tidak bisa dimaknai secara hakiki, harus dimaknai secara majaz. Misalnya di dalam ayat surah Yusuf misalnya ada kalimat was'alil qaryah. Was'alil qaryah dan bertanyalah kepada al-qaryah. Al-qaryah itu maknanya negeri. Nah, al-qaryah ini kan benda mati. Bagaimana seseorang itu bertanya kepada benda mati? Kalau bertanya tentu kepada akil, kan sesuatu yang berakal. Maka al-qaryah di situ, ya para ulama mengatakan al-qaryah di situ tidak bisa dimaknai secara hakiki. Al-qaryah di situ harus dimaknai secara majaz, ya. Harus dimaknai secara majazi. Ya. Dan makna yang bisa kita pahami dari al-qaryah di situ adalah ahlul qaryah. Nah, jadi ada yang mahzuf, ada yang mahzuf, ada yang dibuang di situ, ya, yang tidak disebut, yaitu kata ahlun. Ya, karenanya ketika Allah mengatakan was'alil qaryah, ai was'ali ahlal qaryati. Ya, dan bertanyalah kepada penduduk negeri. Nah, ini
bagian daripada majas. Ya. Jadi kalau seseorang itu dia tidak memahami majas, ya, maka nanti dia akan memaknai satu lafaz dengan makna hakikinya, dengan makna hakikatnya, padahal bukan itu yang dimaksud. Sehingga nanti dia akan memahami dengan pemahaman yang ganjil. Nah, atau sebaliknya, ya, ada saat di mana kemudian al-qaryah itu harus dimaknai secara hakiki, tidak dimaknai secara majas. Misalnya di dalam Quran surah An-Nisa, misalnya ada penggalan ayat di situ, akhrijna min hadhil qaryah. Akhrijna, dan keluarkanlah kami ya Allah, min hadhil qaryah, dari qaryah, dari kampung ini, dari negeri ini. Nah, al-qaryah di situ harus dimaknai secara hakiki, yaitu negeri, kampung, tempat, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak bisa dimaknai secara majas. Ya. Jadi kapan? Jadi seorang mufasir juga harus mengerti kapan, misalnya satu lafaz itu dimaknai secara hakiki, kapan kemudian dia harus dimaknai secara majas. Nah, kalau misalnya ada eh, meskipun kaidahnya itu adalah al-aslu fil kalam al-haqiqah. Jadi hukum asal di dalam kalam itu adalah hakikatnya. Ya. Jadi seseorang itu mesti memaknai dulu secara hakiki. Kalau satu lafaz itu dia punya hakikoh, dia punya majas, maka dia harus memaknai dulu secara hakiki. Karena al-aslu fil kalam al-haqiqah. Nah, nanti ketika misalnya tidak bisa dimaknai secara hakikoh, berarti ada qarinah yang memaksa dia untuk memalingkan makna hakikat kepada makna majas, maka pada saat itu dia harus palingkan makna itu kepada makna majas. Nah, tidak boleh dia tetap berpegang kepada hakikoh, ya, meskipun itu adalah aslun. Ya. Nah, ini di antara kaidah ya yang dipahami oleh para mufassir, sehingga kemudian mereka akan menafsirkan ayat itu sesuai dengan maksud ayat itu sendiri. Nah, kalau misalnya seseorang mengabaikan ya hakikoh majas, kemudian tidak mengerti kapan memakai hakikoh, kapan memakai majas, maka tentu nanti dia akan mengeluarkan pandangan-pandangan yang ganjil, yang itu tidak sesuai dengan maksud daripada ayat itu sendiri. Nah, begitu juga ketika eh, seseorang itu dia mendapati bahwa satu lafaz itu punya hakikoh lughawiyah dan hakikoh syari'iyah. Ya, punya hakikoh lughawiyah, punya hakikoh syari'iyah. Kapan dia dimaknai hakikoh lughawiyah, kapan dimaknai sebagai hakikoh syari'iyah. Contoh misalnya lafaz sholla. Ya. Lafaz sholla ini punya dua hakikoh, punya dua hakikat. Yang pertama dia hakikoh lughawiyah, yang kedua adalah hakikoh syari'iyah. Nah, hakikoh lughawiyah sholla itu bermakna doa, ad-doa atau as-sholah, ya. As-sholah ini derivasi dari kata sholla. As-sholah bimana ad-doa, ad-doa bil khair. Kata para ulama, doa kebaikan, ya. Itu hakikoh lughawiyah. Tetapi dia juga punya hakikoh syari'iyah. Hakikoh syari'iyah itu adalah ketika kita menyebut kata as-sholah, berarti maknanya adalah af'alun wa aqwalun, ya, tatahatun bitakbir, ya, wa muhtamatun bitakbir, bitaslim. Jadi ini adalah akwal, af'al, ya. Jadi kumpulan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, ya. Kemudian ala niyatin, bin niyatin maksusah, ya, dengan niat yang khusus yang diawali dengan takbir, yakni takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Ini as-shalah sebagaimana yang kita pahami ya sebagai bagian daripada hukum syariat. Ya. Ini as-shalah menurut hakikoh syari'iyah. Nah, ketika kita menjumpai di dalam ayat ada lafaz as-shalah, tentu kita harus paham ini apakah as-shalah di sini bermakna lughawiyah, ya, atau dia syari'iyah. Nah, ini seorang mufasir mesti bisa membedakan itu. Nah, ketika dia mendapati di dalam ayat misalnya yusalluna 'alan nabi, atau ketika di dalam ayat yang sering dengar, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada nabi. Itu kan lafaz as-shalah di situ.
Apa makna sholat di situ? Apakah makna sholatnya itu adalah aqwalun wa af'alun yang tadi kita sebutkan? Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa sholat di situ adalah sholat dengan makna syariah. Tetapi dia bermakna lughawiyah. Jadi sholatnya para malaikat ya, kepada Nabi itu maknanya adalah doanya para malaikat kepada Nabi. Ya, ad-doa bil maghfirah, al-maghfirah. Kemudian sholatnya Allah kepada para nabi, kepada Nabi itu maknanya adalah Allah memberikan maghfirah, ampunannya kepada Nabi. Ya. Tapi ketika misalnya kita menjumpai ayat ya eh, ya bunayya aqimis shalah misalnya di dalam surah Luqman misalnya. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat. Nah, tentu as-shalah di situ tidak bisa kita maknai dengan ad-du'a bil khair, tetapi as-shalah dengan makna syar'i ya. Atau misalnya perintah salat misalnya ya. Ya, aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Nah, tentu as-shalah di situ tidak kita maknai sebagai hakikoh dalam hakikoh lughawiyah, tetapi hakikoh syar'iyah. Ya. Nah, ini dari sisi pengetahuan berkenaan dengan hakikoh dan majaz. Ya. Nah, jadi seorang mufassir juga harus mengetahui hal itu, ya, sehingga dia faham betul ya kemana maksud ayat itu. Di penggunaan satu lafadz itu yang diinginkan apa ya oleh Asy'ari, sehingga tidak salah di dalam menafsirkan ayat. Nah, ini berkenaan dengan lafadz ya. Kemudian berkenaan juga dengan tidak dilalah ya penunjukan makna lafadz. Kemudian seorang mufassir dia juga mesti memahami bahwasanya ada lafadz di dalam ayat atau di dalam bahasa Arab ya itu sendiri ada lafadz yang mustarok ya. Karenanya nanti di dalam pembahasan pembahasan usul fikih ya ada satu tema berkenaan dengan abhatsul lughah, pembahasan bahasa. Di situ ada pembahasan mengenai al-ishtirak. Al-ishtirak ini berkenaan dengan lafadz-lafadz yang dia punya makna lebih dari satu. Di lafadz mustarak. Contohnya apa? Contohnya adalah al-ain. Lafadz ain. Ya. Ain itu bisa dimaknai mata. Mata organ tubuh ya. Ya, organ tubuh yang berpasangan yang digunakan untuk melihat. Kemudian ain itu juga bisa bermakna ma'ul ain. Ya. Apa namanya? Mata air. Kemudian al-ain itu juga bisa digunakan atau bermakna mata-mata. Ain juga bisa bermakna air mata. Ya, jadi satu lafadz itu dia punya banyak makna. Itu mustarok. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan istirak. Begitu juga dengan lafadz al-qadar. Al-qadaru. Al-qadar ini juga lafadz mustarok. Ar-ruh. Nah, ar-ruh juga lafadz mustarok. Di dalam Al-Quran itu ruh kadang-kadang dimaknai dengan Jibril. Ar-ruhul amin. Ya, ar-ruhul amin itu maknanya Jibril alaihi salam. Kemudian ruh dalam makna sirul hayyah, nyawa. Kemudian ar-ruh, ruh yang bermakna apa misalnya ya. Jadi ada beberapa makna misalnya. Ar-ruh itu masuk ke dalam kategori mustarok. Kemudian juga ada lafadz yang dia sinonim, ya, mutarodif. Karenanya nanti ada pembahasan tentang at-taroduf. At-taroduf. Ya. Jadi lafadz-lafadz atau kalimat yang dia punya makna sama. Ya, punya makna sama, sinonim. Seperti lafadz ja'a dengan ata. Itu maknanya sama-sama datang. Kemudian lafadz dhonna misalnya. Dhonna dengan za'ama. Itu maknanya sama. Menyangka, mengklaim. Kemudian ada juga lafadz yang dia itu punya dua makna tapi saling bertolak belakang. Tidak sama maknanya. Maknanya dia tidak mutaradif tapi justru dia bertolak belakang. Seperti lafadz kuru. Lafadz kuru, kuru ini maknanya bisa haid, bisa suci. Bisa haid, bisa suci. Makanya nanti di dalam ayat itu ketika kita bertemu dengan lafadz kuru misalnya berkaitan dengan masa iddah seorang perempuan ya, 3 kali kuru ya.
yang dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 3 kali quru. Nah, quru di situ bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Apakah 3 kali haid atau 3 kali suci? Nah, di situ kemudian nanti muncul khilaf, ya, perbedaan pandangan di antara para ulama. Nah, jadi ini berkaitan dengan aspek tadi ya, aspek lafadz itu sendiri ya. Eh, ini menuntut seorang mufassir itu menguasai, harus sangat menguasai berkaitan dengan bahasa. Kemudian juga aspek balaghah. Ini bukan hanya melihat aspek lafadz itu sendiri, ya, mufradat itu sendiri, tetapi juga melihat bagaimana ketika kemudian satu lafadz itu dia berada dalam satu jumlah, dalam satu kalimat. Ya. Nah, berbeda nanti susunan kalimatnya itu bisa berbeda penekanan makna. Contoh misalnya, ini contoh sederhana ya. Contoh sederhana misalnya di dalam kalimat, eh, misalnya kita mengatakan qama Zaidun. Qama Zaidun. Telah berdiri Zaid. Nah, kemudian ada kalimat Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sama ini. Qama Zaidun, jumlah fi'liyah. Qama Zaidun, telah berdiri Zaid. Atau dalam bentuk jumlah ismiyah. Zaidun qaimun. Zaidun berdiri. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ini sama. Nggak ada bedanya. Nah, ini kalau kita memahami ayat itu dari bahasa Indonesia. Padahal kita mesti memahami dia dari bahasa Arab. Tapi ketika kita memahami dari aspek bahasa Arabnya itu sendiri, antara qoma Zaidun dengan Zaidun qaimun itu berbeda. Yang satu jumlah fi'liyah. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya qoma Zaidun. Zaidun itu berdiri. Ya. Memberikan kabar bahwa Zaidun itu berdiri. Tetapi ketika kita mengatakan Zaidun qaimun, dia adalah berdiri pada dirinya. Nah, atau misalnya ketika ditambah dengan harfu taukid, inna Zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Ketika ada orang yang mengabarkan qama Zaidun qaimun, ya, ada orang yang meragukan apa benar ketika dengan inna Zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Maka di situ ada penegasan, ada penguatan, ya, untuk menghilangkan keraguan-raguan. Atau bahkan ditambah taukidnya bukan hanya dengan harfu taukid tapi dengan lamut taukid. Inna Zaidan laqaimun. Ya, sesungguhnya Zaid itu, sungguh Zaid itu benar-benar berdiri. Nah, itu ketika muncul pengingkaran dari seseorang ya. Atau ketika kita mengatakan demi Allah bahwa Zaid itu telah berdiri. Nah, ini eh, susunan kalimat ya, kalau kita terjemahkan itu maknanya sama, tetapi karena dia disusun dengan kalimat yang berbeda, yang satu dengan jumlah fi'liyah, satu dengan jumlah ismiyah, apalagi jumlah ismiyah itu ditambah dengan taukid, maka di situ memberikan penekanan makna yang berbeda-beda. Nah, di dalam ayat itu akan banyak kita temukan susunan kalimat-kalimat semacam itu. Nah, di sini seorang mufasir dia akan memahami itu ya, memahami susunan bahasa itu, perbedaan susunan daripada satu kalimat, satu kata itu akan memberikan perbedaan makna. Kemudian juga selain daripada eh, makna daripada lafaz, kemudian susunan daripada kalimat yang memberikan makna yang berbeda, ya, penekanan makna yang berbeda. Al-Quran itu juga memberikan atau kemudian dia diungkap dengan uslub-uslub yang sangat indah, ya. Dengan uslub yang sangat indah. Dan di situ nanti kita bisa menggali banyak faedah, ya. Seperti misalnya ketika Al-Quran itu menyeru hambanya itu selalu menggunakan harfun nida, ya, harfun nida, ya ayyuha, ya atau a atau haya, ya. Seperti misalnya dalam ayat ya ibadi,
alladzina amanu inna ardi wasi'ah. Ya ibadiyalladzi amanu inna ardi wasi'ah. Ya ibadi. Nah, di situ Allah menggunakan harfun nida, ya wahai hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas. Ya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kemudian juga dalam banyak ayat juga Allah mengungkap dengan ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ketika Allah itu menyeru hambanya, itu Allah selalu menggunakan harfun nida. Tapi berbeda kalau misalnya hambanya yang menyeru Tuhannya dalam doa-doa mereka. Itu Al-Quran tidak menggunakan harfun nida. Seperti misalnya dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, wahai Tuhan kami. Allah tidak menggunakan di dalam ayat itu harfun nida, ya Rabbana, enggak. Tetapi Rabbana, ya Tuhan kami. Nah, tapi di situ tetap ada seruan, ya, meminta kepada Allah. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Nah, bedanya apa ya? Kenapa kemudian ketika Al-Quran itu eh, menampilkan seruan Allah kepada hambanya itu menggunakan ya harfun nida, tapi ketika kemudian menampilkan ayat yang menceritakan bagaimana seruan hamba kepada Tuhannya dalam bentuk doa, itu tidak menggunakan harfun nida. Karena harfun nida itu fungsinya adalah litanbih. Litanbih itu untuk memberikan perhatian, menarik perhatian. Nah, karena hamba ini mesti dipanggil dengan penekanan, ya, tanbih, dengan perhatian supaya dia mengarahkan perhatiannya. Karena hamba ini banyak lalainya, mesti ada tanbihnya, banyak lalainya, banyak lupanya. Nah, kemudian juga posisi kadang mereka menjauh diri daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga mesti dipanggil dengan harfun nida tadi, dengan seruan. Dengan seruan menggunakan harfun nida, memanggil seseorang yang jauh atau yang perhatiannya tidak kepada kita, maka mesti memakai ya, harfun nida sebagai bentuk tanbih. Tetapi beda ketika hamba itu menyeru Tuhannya. Allah itu dekat. Jadi nggak perlu memakai ya harfun nida tadi. Tidak perlu menggunakan harfun nida untuk tanbih. Karena Allah itu dekat dengan hamba. Allah tidak jauh dari hambanya. Jadi ketika seorang hamba memohon kepada Rabb-nya, maka Al-Quran tidak perlu memakai ya harfun nida di situ. Tapi cukup langsung ke munadanya, ya, Rabbana, ya Tuhan kami, ya, tanpa menggunakan harfun nida. Nah, ini bagaimana cara Al-Quran itu mengungkap, ya, mengungkap ayat-ayatnya sehingga di situ ada banyak faidah yang bisa digali oleh seorang mufassir, ya. Nah, ini merupakan uslub yang luar biasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian juga Al-Quran terkadang menggunakan lafadz yang yang halus sekali untuk menggambarkan sesuatu yang kalau diungkap dengan bahasanya secara langsung itu mungkin terdengar kurang kurang pantas misalnya, ya. Ya, Al-Qur'an itu eh, memilih lafadz yang lain, ya, untuk mengungkap sesuatu yang kalau diungkap dengan lafadznya yang asli itu mungkin terdengar kurang pantas. Nah, maka Al-Qur'an akan mencari eh, lafadz yang lebih halus lagi pengungkapannya. Seperti misalnya kalimat mubasyarah itu sebagai pengganti daripada kalimat jima, dari kata jima. Nah, misalnya di dalam surah Al-Baqarah kan kita menemukan ada ayat wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubasyiruhunna, dan janganlah engkau berhubungan, ya, berjima dengan mereka, yaitu para istri, sementara engkau beriktikaf di dalam masjid-masjid. Itu Allah di situ tidak menggunakan lafadz jima, tetapi lafadz mubasyarah, wa fala tubasyiruhunna. Ini kan ungkapannya sangat halus sekali. Jadi Al-Quran itu menggunakan lafadz-lafadz yang ini merupakan bentuk kinayah, ya, daripada makna jima. Begitu juga dengan libas, ya.
Ketika Allah menggunakan kata libas, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan engkau pun adalah pakaian bagi mereka. Apa makna libas di situ? Libas itu kinayah, ya, kinayah sebagai penutup aurat. Ya. Allah tidak langsung menggunakan apa namanya? Menggunakan lafadz yang menunjukkan langsung kepada makna menutup aurat, tetapi menggunakan makna libas. Nah, libas ini lebih indah lagi karena nanti maknanya lebih banyak. Libas itu bukan hanya menutup aurat, aurat yang zahir yang tampak, tetapi juga menutup sesuatu yang diserupakan dengan aurat. Apa itu? Aib, ya, celah. Jadi seorang suami itu dia menutupi istrinya, apa yang ditutupi? Yang ditutupi adalah aibnya, kekurangannya. Karena dia menjadi libas sebagaimana pakaian, ya, secara hakiki, ya. Makna libas secara hakiki itu dia menutup aurat kita. Begitu juga libas secara majazi itu maknanya dia menutup sesuatu yang menjadi celah bagi kita, aib kita. Jadi seorang suami dia menjadi penutup aib bagi istrinya, begitu juga istrinya menjadi penutup aib bagi suaminya. Kemudian libas, libas itu maknanya juga sebagai tazyin, untuk memberikan keindahan, ya. Litajamul, untuk memberikan apa? Penampilan yang bagus. Maka begitu juga dengan seorang suami atau seorang istri ketika dia menjadi libas bagi bagi pasangannya, maka dia punya tanggung jawab untuk menjadikan pasangannya itu memiliki adab akhlak yang baik sehingga tampak indah di pandangan manusia. Ya, jadi penggunaan lafadz semacam ini banyak di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian dipalingkan misalnya, ya, di antara uslub Quran itu memalingkan makna al-ghaibah menjadi al-khitab. Seperti dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah itu kan ghaib. Tetapi Allah palingkan di situ lafadznya itu dari ghaib ke khitab. Seakan-akan kita berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu ghaib. Kalau ghaib kan seharusnya tidak pakai kaful khitab, tetapi pakai dhamir ghaib. Iyyahu na'budu, kan begitu, ya. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Kepadanya kami menyembah dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan, kan begitu. Tetapi Allah palingkan dhamir ghaib itu menjadi mukhatab. Yang ghaib dijadikan mukhatab. Ini seakan-akan ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seakan-akan kita berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surah Al-Fatihah, terutama di dalam sholat. Kemudian juga di dalam ayat ini bagaimana Al-Quran itu menyusun kalimat ini dengan eh, apa namanya, mendahulukan maf'ul. Jadi maf'ulnya di situ muqaddam. Iyyaka, jadi maf'ulnya muqaddam. Nah, sementara fi'il dan fa'ilnya itu diakhirkan, muakhir. Nah, na'buduka. Ya, aslinya kan begitu, ya. Na'buduka. Na'buduka wa nasta'inu. Wa nasta'inuka. Kami menyembah kepadamu dan kami meminta tolong kepadamu. Tapi ketika kemudian maf'ulnya itu diletakkan di awal menjadi maf'ul muqaddam, menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di situ ada faedah al-hasr. Faedah hasr di situ adalah faedah pembatasan. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, itu bukan hanya semata-mata ya Allah kepadamu kami menyembah. Tetapi hanya kepadamu kami menyembah. Jadi ada kata hanya di situ. Itu sebagai al-hasr, pembatasan. Nah, supaya apa? Supaya membersihkan kaum muslimin itu dari keyakinan, ya, atau menghilangkan di dalam diri mereka keinginan untuk menyembah yang lain, meminta sesuatu kepada yang lain. Ini tauhidul ibadah. Ya, tauhidul ibadah. Kan nggak sama nanti. Supaya membedakan dengan orang musyrik dulu. Orang musyrik dulu mereka menyembah Allah tapi menyembah berhala juga. Ya. Kami menyembah kepadamu, tapi kami menyembah juga kepada yang lain. Menyembah kepada berhala. Tapi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Maknanya kita hanya menjadikan Allah itu sesembahan. Dan kita menafikan sesembahan-sesembahan yang lain. Disinilah makna daripada tauhidul ibadah. Nah, ini luar biasa, ya. Ungkapan-ungkapan Quran ini, dia memberikan apa faedah makna yang luar biasa. Dan inilah yang dipahami oleh para mufassir, ya, ketika mereka menjumpai ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya. Ya.
Jadi mereka memahami ayat itu berdasarkan makna lafadznya, memahami bagaimana ungkapan dalam bahasa Arab itu sendiri, bagaimana ungkapan orang Arab ya ketika mereka berbicara, yang itu juga digunakan di dalam Al-Quran. Sehingga dengan begitu mereka bisa mengambil faedah, menggali daripada Al-Quran itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Asy-Syari. Ya. Baik, saya rasa mungkin cukup sampai di sini ya. Mungkin barangkali nanti bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan kepada Akhuna Mirza. Silahkan. Baik, Alhamdulillah. Syukran katsir Ustadz atas materi malam hari ini. Insya Allah para peserta yang berhadir pada kesempatan ini sudah banyak. Semakin malam semakin banyak yang masuk. Insya Allah sudah menyiapkan pertanyaannya masing-masing ya Bapak Ibu. Yang sudah mempersiapkan pertanyaannya masing-masing, tolong bantu saya dong untuk tulis di kolom komentar. Boleh juga untuk raise hand. Sesi tanya jawab sudah dibuka. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya jawab, yang sudah punya pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Boleh juga di raise hand. Silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini saya lihat ada banyak peserta yang hadir. Ada Bu Desi Ratnasari. Pertemuan yang lalu, seingat saya Bu Desi Ratnasari ini memberikan pertanyaan. Bu Eliranti, Bu Ummu Fatih, Bu Khonsa, dan banyak ini, Bu Mayvina Tania. Ini sepertinya saya tahu nih namanya, istrinya Ustadz Yoko kalau nggak salah. Ya, silakan Ibu kalau ada yang mau ditanya, atau ini Ustadz Yokonya langsung. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Habib, Pak Trisno, Pak Bu Nurjana Syamsuddin. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan cukupkan kelas malam hari ini. Ustadz sudah menyiapkan materi yang sangat sangat bagus. Alhamdulillah sudah ada yang mengirimkan. Sepertinya mikirnya ini ya, mikir untuk buat pertanyaannya yang rada-rada lama nih ya. Baik, saya bacakan dulu. Ini ada pertanyaan. Nah, dari Bu Sri Dismayanti. Izin bertanya Ustadz, ya diizinkan. Bagaimana kita yang orang awam ini bisa melakukan penafsiran kepada Al-Quran, ataukah kita tidak boleh menafsirkannya, Ustadz? Bagaimana Ustadz pendapatnya? Iya, awam yang dimaksud di sini eh, yang tidak menguasai ilmu tafsir ya, tidak memenuhi syarat, tidak menguasai perangkat tafsir. Ya. Kalau yang dimaksud orang awam itu seperti itu, ya berarti tidak boleh dia menafsirkan Al-Quran dengan pandangannya sendiri. Ya. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi. Ya, siapa saja kan dicela di dalam hadis ya. Siapa saja yang menafsirkan Al-Qur'an itu dengan ra'yunya, dengan pandangannya, sementara dia tidak memenuhi syarat ya. Eh, maka eh, tindakan yang semacam itu ya itu konsekuensinya berat. Ya. Dia akan mendapatkan ganjarannya nanti di akhirat. Jadi para ulama itu mencela ya atau kemudian melarang, mengharamkan. Seperti Al-Imam Syafi'i itu mengharamkan seseorang itu menafsirkan Al-Quran sementara dia tidak menguasai bahasa Arab salah satunya. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi bagaimana kalau kita ini awam ya, tidak punya ilmu untuk menafsirkan Al-Quran, maka cara yang paling aman adalah bertaklid kepada para mufassir. Kalau kita ingin mengetahui apa kandungan daripada ayat ini misalnya, maka kita merujuk kepada mufassir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi tidak menerka-nerka ya, menerka-nerka makna daripada ayat ya dengan pandangan kita sendiri. Jadi tetap harus merujuk kepada para mufassir ya. Dengan langsung melihat misalnya ke kitab-kitab mereka, merujuk kepada kitab-kitab mereka misalnya terutama kepada para mufassir yang sudah lama wafat misalnya ya. Pada para mufassir yang generasi terdahulu misalnya seperti Imam Al-Baidawi ya, Imam Al-Qurtubi ya, kemudian Imam At-Tabari atau merujuk kepada para mufassir yang masih hidup ya. Ketika kita bisa punya kesempatan untuk bertanya langsung. Ya. Jadi intinya awam yang dia tidak punya perangkat ilmu, tidak memenuhi syarat, maka haram bagi dia untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau punya keinginan ya, kita statusnya awam ini, tapi punya keinginan untuk bisa menafsirkan Al-Quran, maka harus pelajari ilmunya. Harus pelajari ilmunya supaya kita ini masuk ke dalam dunia tafsir itu melalui pintunya. Ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam dunia tafsir ini tapi bukan melalui pintunya. Nah, ini tindakan yang haram ya. Baik, yang lain silakan. Baik, Bapak Ibu, sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Sri tadi ya. Ibu Sri Dismayanti. Selanjutnya kami buka kesempatan pertanyaan. Ya, berikutnya siapa yang mau bertanya silahkan langsung, boleh raise hand. Ya, boleh raise hand langsung ngomong. Boleh juga ditulis di kolom komentar. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka malam hari ini kelasnya kita cukupkan. Bapak Ibu, ini saya perhatikan belum ada yang mengaktifkan kamera ini. Silakan Bapak Ibu, khususnya yang bapak-bapak ya. Kalau yang ibu-ibu maklum lah, di rumah mungkin lagi hebring, lagi repot, karena banyak anak nggak apa-apa, boleh dimatikan kameranya. Tapi kalau memang tidak repot, ya sangat sangat dianjurkan untuk aktifkan kameranya. Ini kita lihat ada pertanyaan di kolom komentar. Ustadz, adakah peran ilmu tafsir dalam perkara ijtihad dalam satu perkara tertentu? Nah, ini bagaimana Ustadz? Ya, sebenarnya ilmu tafsir itu juga bagian daripada ijtihad ya, ijtihad. Meskipun nanti dia lebih luas ya, lebih luas. Ketika seorang mujtahid misalnya, dia ingin berijtihad, mengistinbat hukum daripada ayat. Ya. Tentu dia tidak bisa lepas daripada ilmu tafsir. Nah, jadi tidak cukup dengan satu ilmu saja misalnya. Ini ilmu Islam itu, terutama ilmu al yang berkaitan satu sama lain ya. Ilmu usul fikih. Nah, itu beririsan juga dengan ilmu tafsir. Karena sebagian apa yang dibahas dalam usul fikih itu juga dibahas dalam ilmu tafsir. Karena kan objeknya sama ya, ijtihad itu kan menggali, melakukan istinbatul ahkam ya daripada dalil ya. Dalil itu ayat, sunnah ya. Kemudian juga kias ya. Nah, ketika seseorang itu dia ingin melakukan ijtihad dengan melakukan istinbatul ahkam tadi ya, daripada dalil, maka dia butuh kepada perangkat ilmu yang lain ketika dia mendapati ayat misalnya ya, maka mau tidak mau dia butuh kepada ilmu tafsir. Karena dalam ilmu tafsir itu nanti akan membahas berkaitan dengan nasih dan mansuh. Dia akan akan ada pembahasan berkaitan dengan sababun nuzul. Bisa jadi ayat yang hendak dia gali hukumnya di situ ada sababun nuzulnya. Ya. Nah, sababun nuzul itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ilmu tafsir, berkaitan dengan ilmu Quran.
Atau misalnya dia mengecek apakah kemudian ayat ini mansuh atau tidak misalnya. Ketika misalnya bisa jadi dia mendapati ada ayat lain yang seolah-olah kontradiktif. Ya. Maka dia ingin mengecek apakah ini ayatnya mansuh atau tidak. Nah, ini kan berkaitan juga dengan ilmu tafsir. Nah, berkaitan dengan ilmu Quran. Masuk ke pembahasan an-nasikh wal mansuh. Ya, gitu. Jadi semuanya dibutuhkan ya. Seorang mujtahid itu dia Ya, dituntut untuk menguasai usul fikih, dia dituntut juga untuk menguasai ilmu tafsir. Ya. Nah, baik, begitu ya. Allah alam. baik, alhamdulillah sudah terjawab tadi pertanyaan dari pertanyaan titipan lebih tepatnya ini. Hmm. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Sri Dismayanti. Ini pertanyaan teman Ana, Ustadz. Ya, terima kasih, Bu. Dalam masalah ijtihad, apakah boleh kita menggabungkan beberapa pendapat yang mudah, ya, yang mudah-mudahnya aja ya. Misalnya kita memahami bahwa hari Arafah jatuh pada hari Sabtu, tapi karena tidak ada yang sholat id di hari Minggu, kita sholatnya di hari Senin. Oh gitu. Jadi hari Minggunya nggak puasa nih, Ustadz. Terakhir puasa hari Sabtu. Cuma sholatnya di hari Senin. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Ini sebenarnya kaitannya dengan i'adatus shalah ya. Atau menunda sholat. Ya. Kalau misalnya kita meyakini bahwasanya 10 Zulhijjah ya, itu jatuh pada hari Minggu, hari Ahad. Nah, karena Arafah dari Sabtu ya, Arafah Sabtu berarti Ahadnya 10 Zulhijjah, Idul Adha. Kemudian kita tidak sholat di hari itu, ya, tidak sholat. Kemudian kita baru sholat di hari Senin. Apakah boleh? Enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena hari Senin itu sudah keluar waktunya. Bagaimana kita bisa meyakini 2 kali 10 Zulhijjah? Kan nggak mungkin. Nah, apakah Ahad 10 Zulhijjah, Senin juga 10 Zulhijjah? Kan nggak mungkin. Nah, bagi kita yang mengambil pendapat bahwa Ahad itu sudah 10 Zulhijjah, maka berarti hari Senin itu sudah 11 Zulhijjah. Dia bukan lagi hari Id. Kalau dia bukan lagi hari Id, maka tidak boleh kita melakukan sholat. Nah, itu melakukan sholat di luar waktunya. Ya. Kemudian kita mengatakan kodok. Apa alasan kodok kita? Kecuali begini ya, boleh kodok misalnya kita sholat di keesokan harinya. Kalau misalnya kita mendapatkan informasi hari Id itu telat. Ya, hari Id itu telat misalnya. Kita baru dapat informasi misalnya setelah zawal. Kita tidak tahu ini sudah ini 10 Zulhijjah atau ini hari Id atau bukan. Kita baru dapat informasinya setelah zawal, setelah zuhur. Baru kita dapat informasi bahwa ini adalah hari Id. Ini biasanya terjadi ketika 1 Syawal ya. Nah, ketika apa Ru'yatul Hilal mungkin informasi tentang hilalnya itu nggak sampai kepada kita baru sampai pas di tanggal 1 Syawal. Tapi sudah lewat zawal, matahari sudah tergelincir, sudah lewat zuhur. Baru kita tahu atau nyampe informasi pada kita bahwa itu adalah hari Id. Hari itu bahwa hari itu adalah hari Id. Nah, ketika informasinya telat, kita boleh sholat keesokan harinya. Itu berarti kodok namanya. Di alasan itu dibenarkan. Tapi kalau informasinya itu kita sudah dapatkan sebelumnya, bahkan malam harinya sudah kita tahu bahwa ini adalah hari Id, kemudian pagi harinya kita tidak sholat Id, maka di hari berikutnya tidak boleh kita mengkodoknya. Nah, tidak boleh kita melaksanakan hari Id di hari berikutnya. Ya. Atau misalnya kita mengulang misalnya, hari ini sholat sendiri, besok kita sholat sekali lagi misalnya. Hari ini nggak ada yang sholat Id, akhirnya kita sholat sendiri. Nah, besok baru kita sholat berjamaah misalnya, karena sebagian besar masyarakat di tempat kita tinggal misalnya baru berlebaran di hari esoknya. Kemudian baru kita ikut sholat id. Ini namanya i'adah, mengulang sholat. Apakah boleh mengulang sholat? Misalnya di hari yang berbeda juga tidak boleh. Karena i'adatus sholah, mengulang sholat itu harus di waktu yang sama. Misalnya begini, eh, tadi misalnya sholat isya. Saya sholat isya tadi munfarid awalnya, sendiri. Setelah saya sholat munfarid, ternyata ada sekelompok orang yang mendirikan sholat jamaah isya. Kemudian saya ngulang sholatnya. Saya ikut sholat berjamaah. Itu namanya i'adatus sholah, mengulang sholat. Tetapi masih di dalam waktu isya.
belum masuk waktu fajar. Nah, itu boleh. Ya, ada tuh sholat. Masih dalam waktu yang sama. Tapi kalau misalnya saya mengulang sholat isya itu keesokan harinya, di waktu isya di esok hari, itu tidak boleh mengulang sholat. Ya. Nah, di sama dengan sholat Id misalnya. Kita sholat hari ini sholat sendiri, besok sholat dengan berjamaah dengan jamaah yang lain. Ini tidak boleh, tidak memenuhi syarat untuk ada. Jadi bagaimana kalau misalnya tidak sholat misalnya? Ya tidak apa-apa karena hukumnya sholat sunnah ya. Hmm. Atau sholat sendiri juga nggak masalah misalnya. Nggak ada jamaah misalnya. Sholat sendiri silahkan. Tanpa khutbah ya. Kalau sholat munfarid berarti tanpa khutbah. Baik, sudah Ustadz. Sudah ya. Allah alam. Jadi bagaimana status hukum orang yang melaksanakan puasa di hari Sabtunya menganggap bahwa itu adalah hari terakhir karena di hari Ahadnya itu adalah hari nahar gitu kan. Cuman kemudian dia sholatnya tetap hari Senin Ustaz dengan berbagai macam pertimbangan yang lebih dominan ke maslahat begitu. Itu status hukumnya bagaimana Ustaz? Nggak bisa ya sholat di luar waktunya. Ya, Dan itu dan sholat di ketika luar kita waktunya. ingatkan malah ngeyel pula itu Ya, gimana tuh Ustaz? ya sudah lah. Ya, itu amal sendiri-sendiri lah nanti di akhirat. Ya lakum a'malakum wa lana a'maluna gitu Ustaz ya. Ya. Tapi kalau status hukum bagaimana Ustaz? Status hukum maksudnya? Ya implikasi dari penerapan itu tadi kan ketika kita sudah menganggap Hmm. bahwa mereka sebenarnya menganggap benar gitu loh, menguatkan bahwa hari Sabtu itu terakhir loh, Oh, terakhir puasa gitu, tanggal 9. ya. Di tanggal Hmm. 10-nya itu hari Ahad. Hanya saja Ya. karena mengingat sekitaran masyarakat dan lain sebagainya yang ya anggapannya masih belum bisa menerima sehingga kemudian buatnya ya udah di hari Senin aja lah gitu. Hari Ahadnya enggak. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Konsekuensi apa gitu yang didapat? Ya, kita tidak perlu ikut sholat berbarengan karena itu sudah bukan bukan lagi waktunya, kan begitu. Ketika Hmm. kita sudah mengambil pendapat, misalnya meyakini bahwasanya 10 Zulhijjah itu hari Ahad, ya, itu waktu sholat Id. Nah, waktu sholat Id kan ada waktunya. Sholat Id itu ada waktunya. Setiap sholat ada waktunya. Nah, kapan berakhirnya sholat Id? Ketika masuk 10 Zulhijjah untuk Idul Adha ya. Uh, Mulai dari terbit fajar ya, atau kemudian setelah apa? Matahari terbit gitu kan. Sama seperti waktu duha. Kemudian sampai menjelang zawal, kan itu batasnya. Setelah lewat misalnya sudah zawal meskipun hari yang sama itu sudah bukan lagi waktunya. Kalau kita mau sholat ya, telat-telat sedikit nggak apa-apa, asalkan maksimal menjelang zawal di hari yang sama. Tapi kalau sudah keesokan harinya, tentu ini bukan lagi waktunya. Nah, untuk yang semacam ini bagaimana kita menghadapi masyarakat? Ya tinggal kita menjelaskan. Persoalannya kan eh, kita punya pandangan yang berbeda dengan masyarakat. Ya, harus disampaikan. Ya, tentu bukan dengan cara memaksa pendapat kita kepada masyarakat. Ya, kita harus sampaikan karena ini juga bagian daripada dakwah. Nah, nah, nanti apa respon dari masyarakat itu kan bagian daripada resiko. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan ibadah di luar waktunya demi apa? Demi supaya menghindari stigma negatif dari masyarakat. Nah, sementara kita telah melakukan sholat di luar waktunya. Ya. Kan sholat itu selalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dia punya waktunya sendiri. Tidak bisa kita mengerjakan sholat itu di luar waktunya kecuali karena tadi ada sebab. Apa sebab kenapa dia melakukan sholat itu di luar waktunya? Ya. Dia meninggalkan sholat. Nah, seperti orang mengkodok sholat kan, kodok sholat itu kan mengerjakan sholat di luar waktunya. Nah, itu kan ada sebabnya. Sebabnya apa misalnya? Sebabnya karena misalnya lupa, ketiduran, ya, sehingga lewat waktunya. Nah, sehingga kemudian dia perlu mengkodok sholatnya. Apalagi sholat wajib, ya, perlu wajib untuk mengkodok sholatnya. Nah, ini kalau ini sholat sunnah ya, kalaupun tidak kita laksanakan misalnya pas di hari tanggal 10 Zulhijjah itu, maka tidak perlu mengulang ya, di hari yang lain gitu ya. Apalagi dengan sengaja tidak sholat begitu ya, untuk bisa sholat berbarengan dengan masyarakat padahal sudah keluar waktunya. Tuh.
Baik, alhamdulillah sangat-sangat tercerahkan Ustadz dengan jawabannya. Insya Allah akan menjadi menambah maklumat buat kita, khususnya syabab-syabab ya yang bergelut di dakwah Islam, yang mana terkadang kita sering bersentuhan dengan pola pikir masyarakat atau mungkin kita sendiri gitu ya. Terkadang suka terjebak dengan pola pikir masyarakat. Sehingga jawaban tadi sangat-sangat membantu sekali, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Nah, ini ada lagi pertanyaan konfirmasi sepertinya dari Bu Sri Dismayanti. Tapi kemarin ada juga yang sholat Senin karena permintaan suami Ustadz. Apakah boleh dia mengikuti suami sedangkan dia yakin hari Minggu agar tidak terjadi perselisihan dengan suami? Nah, ini Ustaz, berat nih pertanyaannya Ustaz. Tentang suami nih Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, yang penting disampaikan kepada suami ya bahwa seorang istri itu sudah ketika dia sudah mengikuti pandangan yang berbeda, nah, konsekuensinya kan dia tidak bisa sholat di luar waktunya. Nah, jadi sampaikan dulu pandangan berkaitan dengan kenapa kemudian memilih 10 Zulhijjah ya di hari Ahad. Ya. Kemudian juga konsekuensinya apa kalau sudah sholat di 10 Zulhijjah? Kan tidak mungkin dia sholat lagi di tanggal 11 Zulhijjah. Ya. Jadi saya kira kalau disampaikan baik-baik ya tentu suami akan memahami. Ya. Tuh. Ya tinggal legowo saja. Ya. Ya. Kalau malah menimbulkan ini Ustaz, ada konsekuensi lain misalnya. Memang model Hmm. suaminya ini keras gitu kan. Ya harus ikut, kalau enggak kamu enggak taat. Nah, itu bagaimana? Itu yang Hmm. pertama Ustaz. Yang kedua, kalau sholatnya 2 kali memangnya apa konsekuensinya Ustaz? Karena sepertinya belum semua juga memahami tentang ini. Misalnya ada imam yang ternyata dia setelah di hari Ahad itu jadi imam. Di hari Hmm. Senin dia jadi makmum. Atau mungkin di hari Ahad dia jadi makmum, di hari Seninnya diminta masyarakat dia jadi imam. Itu bagaimana Ustaz? Nggak bisa. Kalau dia jadi imam maka sholatnya tidak bisa dia mengimami orang lain. Ya. Karena dia tidak dianggap melakukan sholat id pada saat itu. Nah, tidak dianggap sholat idnya itu tidak dianggap jadinya. Nah, dia sholat di 11 Zulhijjah misalnya kan. Nah, maka sholat idnya tidak dianggap. Jadi kalau sholat idnya itu tidak dianggap, maka bagaimana dengan sholat makmumnya? Nah, kalau misalnya dia sholat sendiri sebagai makmum, mungkin konsekuensinya kan nggak besar kan. Dia hanya menanggung sendiri itu konsekuensi dari perbuatannya. Tapi kalau dia menjadi imam, ya, kalau misalnya dia sudah sholat di hari sebelumnya, kemudian dia sholat lagi di hari berikutnya, padahal ketika dia sholat di hari berikutnya itu sudah tidak lagi terhitung sholat id bagi dia. Nah, kalau tidak terhitung sholat id bagi dia, bagaimana dia menanggung sholatnya makmum? Nah, jadi hendaknya dia meminta orang lain ya, meminta orang lain untuk menggantikan dirinya. Yang imam yang menggantikan itu yang memang mengambil pendapat ya, hari Id itu pada hari Senin. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Alhamdulillah, sudah sangat mencerahkan sekali. Kita ada pertanyaan terakhir dari Bu Nurjana Syamsuddin. Ustadz, gimana dengan fenomena orang-orang yang melakukan praktek tertentu karena terinspirasi dari Al-Quran? Misalnya dalam hal pengobatan Islami, melahirkan Maryam, hentakan Nabi Ayub. Oh, hal pengobatan Islami seperti melahirkan Maryam, hentakan Nabi Ayub, dan lain-lain, yang semua itu katanya terinspirasi dari Al-Quran. Nah, ini mungkin Ustadz memahami faktanya. Ustadz, bagaimana Ustadz? Ya, saya nggak paham faktanya nih ya. Eh, Benar Ustadz, saya maksudnya juga bagaimana? belum paham nih faktanya gimana. Mungkin berkaitan dengan metode tertentu ya. Nah, tapi saya nggak begitu paham ya. Mungkin berkaitan dengan metode tertentu yang sekarang lagi marak ya. Eh, tapi kalau misalnya saya cuma bisa mengomentari begini ya. Kalau terinspirasi dari Al-Quran itu ya boleh saja. Ya semua orang bisa terinspirasi dari Al-Quran. Misalnya dia menemukan metode pengobatan tertentu. Terinspirasi dari mana? Dari Quran. Nah, tapi dia tidak boleh mengatakan bahwa itu penafsiran. Satu-satunya penafsiran misalnya. Atau dia mengatakan bahwa inilah metode yang benar. Nah, misalnya dalam dalam pengobatan tertentu. Kenapa? Dalilnya Al-Quran.
Orang yang tidak mau menerima metode sebagaimana yang dia sampaikan berarti mengingkari ayat. Nah, ini nggak boleh. Ya, semacam ini nggak boleh. Ya. Orang bisa menafsirkan Al-Quran, dia bisa terinspirasi dengan Quran. Tetapi ketika misalnya dia mengeluarkan satu metode pengobatan dari Quran, kemudian dia paksakan itu kepada orang lain. Orang yang menolak metode pengobatan yang dia anggap itu sebagai inspirasi daripada Quran, dia tidak boleh mengatakan bahwa penolakan terhadap metode yang dia sampaikan itu sama dengan penolakan terhadap ayat. Nah, ini berbahaya. Jadi takfiri nanti. Kan banyak begitu ya, orang yang ketika metodenya itu ditolak oleh orang lain, nah, kemudian dia mengklaim bahwa ya berarti menolak ayat, mengingkari ayat. Nah, tidak ada mukmin yang berani mengingkari ayat. Yang dia ingkari itu adalah hasil inspirasi kita, ya. Penafsiran kita yang ditolak, gitu. Nah, inspirasi itu kan berarti penafsiran kan. Ketika dia mengeluarkan ini metode diambil dari Quran, itu kan sebenarnya penafsiran. Nah, ini metode A misalnya. Dari mana metode A ini? Inspirasi dari Quran. Berarti ini penafsiran. Nah, kalau ini penafsiran, maka tidak penolakan terhadap tafsir itu bukan berarti penolakan terhadap ayat. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi semua orang bebas ya, bisa dia mengatakan bahwa ini metode ini terinspirasi dari Quran, ya metode ini terinspirasi dari ayat ini, dari surah ini, ya silahkan saja. Nah, nah, kalau misalnya ini kaitannya dengan medis, misalnya kan, nah, dia boleh saja mengatakan ini inspirasi dari ayat Quran, tapi tetap kemudian karena ini berkaitan dengan medis, ya tentu juga harus berani untuk diuji, begitu ya, diuji secara medis. Nah, karena yang namanya sains, ya ilmu pengetahuan, nah, ini kan mesti bisa diuji, ya hasil daripada ilmu pengetahuan itu mestinya bisa diuji. Itu. Nah, dan yang harus kita pahami bahwasanya Al-Quran itu bukan kitab sains. Nah, dia bukan kitab pengobatan. Nah, itu yang harus dipahami. Al-Quran bukan kitab pengobatan, bukan kitab sains. Ya. Nah, jadi kalau orang mengatakan bahwa ini terinspirasi daripada ayat, nggak ada masalah. Ya, silakan saja. Ya. Tapi nggak boleh dia mengatakan bahwa inilah pengobatan Al-Quran, yang lain bukan, misalnya ya. Atau inilah satu-satunya pengobatan Nabawi, misalnya, yang lain bukan. Atau dengan itu misalnya dia menolak pengobatan modern, misalnya. Nah, ya pengobatan modern ini nggak sesuai dengan Quran, misalnya ya. Kemudian ditolak. Nah, ini juga tindakan yang semacam ini jadi melampaui batas, ya. Baik, alhamdulillah pertanyaan terakhir dari Ibu Nurjanah Syamsuddin tadi sudah terjawab. Maka berakhir pula lah pertemuan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu jamaah siar malam yang dimuliakan Allah. Mungkin Ustaz sebelum kita tutup ada closing statement. Silakan Ustaz. Ya, berkaitan dengan tafsir ya, dan para mufassir. Nah, ini eh, kebutuhan ya kaum muslimin hari ini bahwa muncul berbagai macam fenomena ya, muncul berbagai macam persoalan. Ya, tentu kaum muslimin itu sangat membutuhkan penyelesaian persoalan, jawaban-jawaban, solusi-solusi. Nah, dan solusi ataupun jawaban itu kan semuanya sudah ada di dalam Quran dan As-Sunnah, ya, terutama di dalam Al-Quran. Nah, siapa yang menggali itu? Tentu para mufassir. Nah, untuk menggali itu butuh kepada ilmu tafsir. Sehingga kebutuhan umat kepada para mufassir, kebutuhan umat terhadap ilmu tafsir ini adalah kebutuhan yang tidak pernah putus sampai hari kiamat. Ya, mulai dari dulu sampai hari ini, kemudian sampai esok dan seterusnya. Ini adalah kebutuhan penting kaum muslimin. Ya, kaum muslimin berhajat kepada ini, berhajat kepada ilmu tafsir, berhajat kepada para mufassir. Sehingga mereka terus-menerus bisa mengambil faedah ya, bisa mengambil solusi, menggali persoalan penyelesaian persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempelajari ya, sakofah-sakofah Islam, ulum syariah, pertama adalah ilmu tafsir ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.